Terus kalau berangkat tuh kadang-kadang 2 minggu sekali nggak pakai sepatu. Kadang juga rambutnya udah panjang tuh Bu, sedangkan anak itu laki-laki. Jadi kadang-kadang teman-temannya tuh ada yang ngolok-ngolokin. Terus emang usianya anak itu agak sedikit itu Bu berbeda karena pernah tidak naik kelas. Ya. Tujuan Ibu melakukan coaching apa? Melakukan sesi ini apa yang ingin Putri tuju dengan pembicaraan ini gitu? Ya, inginnya sih anak saya itu bisa sekolah, terus rajin sekolahnya tuh, tidak minder gitu Bu. Supaya anak itu nanti bisa naik kelas lagi, jangan sampai nggak naik kelas gitu. Kasihan kan kalau nggak naik kelas terus kan usianya nanti nambah bertambah itu beda lagi nanti teman-temannya. Identifikasi ya, menurut saya kira-kira kenapa Putri ya, suara Putri kegedean kata Bu Haji. Kenapa kira-kira Putri anak itu jarang masuk dan apa mungkin dia minder ya? Kalau menurut saya dia malu sama teman-temannya karena perbedaan usia ya, tidak naik kelas seperti yang tadi Ibu Putri bilang. Oh iya Bu, jadi anak itu eh sama orang tuanya tuh pisah ya, bapak sama ibunya tuh dia tinggal sama bapaknya gitu. Jadi mungkin nggak terurus juga ya, nggak diperhatikan gitu sama orang tuanya karena orang tuanya juga sibuk bekerja. Jadi anak itu kalau bangun tidur ya udah gitu, mau berangkat mau enggak gitu. Begitu Bu. Halo Bu Ayu. Halo. Assalamualaikum Putri, apa terdengar? Saya nggak pakai headset ini. Oh iya. Waalaikumsalam Bu. Ya. Nah, tadi oh gitu. Anaknya itu kurang perhatian mungkin dari orang tuanya karena orang tuanya nggak berkumpul gitu. Jadi Iya. kalau mau berangkat karena nggak ada orang tuanya yang kalau berangkat kalau enggak mungkin gitu. Lewat Ibu. Apa motivasi yang ingin Putri dapatkan dari anak? Apa yang ingin Putri dapatkan dari anak gitu? Maksudnya kira-kira nih Putri mau tindak aksi nyatanya nih, tingkah apa gitu yang Ibu Putri terapkan untuk memotivasi anaknya. Ya nanti akan dekati anaknya ya biar rajin gitu, biar rajin lagi sekolahnya. Terus saya tanyain ada apa di rumahnya, mungkin kekurangannya apa gitu mungkin atau sepatunya nggak punya. Terus nanti suruh rapiin lagi rambutnya gitu biar nggak dicat-cat merah gitu ya Bu ya. Ya, apakah dari keluarga yang kurang atau gimana sampai sepatu pun berbeda warna? Apa emang anaknya yang susah dibilangin itu, Putri? Gimana Ya, itu? keduanya seperti itu mungkin Bu, karena anak petani ya enggak itu apalagi ikut sama ayahnya kan anaknya itu Bu enggak diperhatikan jauh dari ibunya kan, terutama kan kalau kalau anak jauh dari ibunya kan perhatiannya kan kurang. Betul. Apa mungkin misalnya nih teman-temannya ngebantu menggunakan uang kas gitu Bu untuk membelikan sepatu, apa ada dari sekolah
kayak program waktu itu Pak Sarip pernah bilang ada sepatu hitam yang dipinjamkan untuk siswa misalnya yang sepatu putihnya disita. Apakah di sekolah Ibu ada program seperti itu atau biasanya kebiasaan baiknya itu seperti apa? Ya, sebenarnya kami dari pihak sekolah sudah sangat memperhatikan ya Bu ya. Ya, Misalkan anak bajunya lusuh, kami bantu gitu ya. Seperti ya kemarin juga bekas sepatu anak saya kan saya bawa ya, mungkin buat ganti-ganti, nggak bagus-bagus juga sih. Terus anaknya dapat KIP sih Bu, oh dapat alhamdulillah. bantuan gitu. Iya. Bantuan Jadi kan tiap kalau kan di perhatian untuk seperti itu penuh. Hanya mungkin yang kita perhatikan itu suruh rajin belajarnya dan suruh berangkatnya itu ya Bu ya. ya, mungkin dimotivasi lagi akan tanggung jawabnya, akan keyakinan kelasnya bagaimana. Terus juga dia kan pernah nggak naik kelas, jadi setidaknya ayo semangat gitu, tidak ada kata terlambat untuk orang yang mau berubah. Seperti Iya, itu. iya. Ya, nanti berarti saya dekati lagi anaknya, saya kuatkan gitu ya Bu ya. Biar enggak minder, biar tetap mau sekolah, biar mau belajar gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Iya, Bu, saya merasa lega bisa curhat sama Ibu. alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya bisa itu ya Bu ya dan meringankan masalah saya. Terima kasih waktunya Ibu. Sama begitupun saya semoga Ya, semoga tujuannya bisa tercapai, aksinya tadi juga ya, tercapai dan niat baik Mulia Putri kemudian juga solusi yang ada dalam dalam diri Putri, potensi diri Putri sendiri yang memunculkan. Jadi mudah-mudahan kita berhasil mendidik anak ya. didik Terima kita kasih sendiri. Bu. Assalamualaikum. Salam. Langsung gantian ya Putri ya? Langsung gantian aja. Putri. Umpan baliknya sih Bu, umpan baliknya. Oh, umpan baliknya. Ya. Umpan balik bukannya ditulis. Umpan balik ditulis yang kayak kemarin refleksinya. Oh, ditulis aja ya. Ya udah sekarang gantian Ibu yang itu ya. Langsung ganti aja ya. Iya. Oke, siap. Ya udah. Assalamualaikum 15 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ayu? Kelihatannya kok lusuh. Ada apa ya? Ya nih Putri, saya kewalahan dengan siswa peserta didik saya, di mana saya sebagai pembimbing praker ini Putri di kelas 11. Kebetulan salonnya ada di Cirebon, ada tiga Ya, empat salon. Waktu itu salonnya bersedia untuk 3 orang, tapi udah mendekati ya, hari salonnya itu cuma menerima 2 orang karena takut ya, ada apa-apa gimana. Jadi kita H-min berapa mencarikan satu salon dan alhamdulillah dapet, tapi ya, ada lagi masalahnya. Siswa itu katanya yang lainnya kosnya dekat sama lokasi salon, jadi cuma jalan kaki. 1-2 orang anak ini salonnya agak jauh ke daerah PGC tuh Bu. Nah, siswa ini alasannya males Bu, harus naik angkot lagi atau gimana, sempet sakit seminggu di rumah. Nah itu dilema lagi. Saya ya, sebagai pembimbingnya harus ke rumahnya, harus menyelesaikan masalah izin-izin, dan ada satu siswa ya, yang keberatan di Cirebon pindah ke Indramayu, sedangkan menurut bapak kepala sekolah prakerin itu nggak boleh pindah, sudah ada perjanjian, sudah ada di atas materai, orang tuanya pun sebelum ya, prakerin dikumpulkan menyetujui bahwa anaknya akan dikirim ke luar kota. Ya permasalahannya kompleks banget ya. Menurut Putri ya. tuh harus bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini gitu, dilema. Apa Satu, apa karena jarak dari tempat ke sekolah, tempat tinggal ke sekolahnya, atau karena situasi apanya gitu? jaraknya mereka itu kebetulan ngekos, satu kosan itu untuk berenam, ya berenam, mereka satu salon dua, jadi ada 3 salon kan di sana. 2 salon itu jalan kaki, satu salon mesti naik angkot, mungkin yang keberatan itu naik angkot, Oh, padahal iya, sebelum alternatif kalau mau ada salon, ada mesnya di skincare, di klinik iya, kecantikan ini
mesnya. Tapi kalau di Ya, klinik kecantikan kamu megang alat fisik, takutnya kamu banyak gak megang. Enggak Pak Bu, saya maunya di salon pasar aja, nggak apa-apa iya. jauh geser. Itu padahal udah kesepakatan mereka, tapi setelah dijalanin dia menyerah sendiri 3 hari, cuma baru masuk 3 hari, habis itu izin seminggu. Saya harus menghadapi siswa, harus ke rumahnya, ke orang tuanya. Namanya siswa Apa biasanya. apa Gimana siswa Bu? itu nanti buat itu Bu, uji kompetensi atau apa itu di salonnya? Tidak, di salonnya dia prakerin, praktek kerja lapangan, sama diajarin sama yang punya salonnya. Ya, Kemudian selama 4 bulan di sana, sebulannya mereka bikin laporan, jadi total 6 bulan mereka prakerin. Nanti penjemputan itu ada di bulan April, tanggal sebelum Lebaran, tanggal 16. Nah masalahnya tuh ya alhamdulillah sekarang sih mereka sudah betah gitu Bu, sudah jarang curhat. Awal-awal ada yang pulangnya jam 9 malam prakerinnya, ada yang digangguin preman di jalan untuk ke kosan, ada yang nangis-nangis untuk pindah kosan, minta. Tapi saya ya, selesainya alhamdulillah mereka bisa nebeng yang pada bawa motor gitu, saya selesaiin ya. lagi ya Ya, itu jadi nilai. masalahnya itu ya Bu ya, karena mungkin eh, pindah-pindah tempat gitu mungkin ya. Iya Putri, jadi mungkin namanya anak SMA baru jauh Ya, dari orang tua, udah ya, gitu ya baru ngekos. Ada yang ya. punya mah makronis, nggak boleh pedes, intinya dia punya asam lambung kalau nggak salah. Nah disuruh Oh, makan beblak, makan mie gacoan, habis itu ya, sakit seminggu di rumah, dan sedangkan itu baru masuk 2 hari prakerin. Nah itu dilema ya, banget buat ini, gimana baru hari pertama, baru 2 hari masuk udah izin seminggu, saya nggak enak sampai punya ya. salonnya Jadi itu. masalahnya karena emang jauh dari orang tua itu ya Bu Nah, ya. itu dia. Nggak biasa, nggak biasa apa ya, mandiri gitu, harus makannya bagaimana, sedangkan dia punya itu ya, asam lambung atau mungkin gimana, nggak boleh makan pedes-pedes. Iya, Jadi betul. untuk kelanjutannya siswa itu masih untuk tetap di situ atau ikut yang pindah-pindah salon itu Bu? Yang 6 tetap di situ, tapi yang satu akhirnya pindah ke Jatibarang karena satu dan yang lain hal. Ya udah, itu Yang kesepakatan lebih dekat mungkin dari rumah gitu. di rumah, bisa diantarin bapaknya pulang pergi. Tapi yang 6 tetap Iya, bertahan di situ sampai sekarang. iya, Alhamdulillah. Ya itu saja Bu. Kalau prakerin itu dilemanya di awal pasti anak penyesuaian. Tapi iya, saya tuh baru kali ini saya jadi pembimbing di Cirebon. Selama 5 tahun saya mengajar, saya selalu jadi pembimbing di Bekasi, di iya, Jakarta. Gitu. Ini iya, baru ke Cirebon dan langsung cari 3 salon, cari kosannya. Biasa kan kalau di Jakarta itu ada mesnya, jadi kalau iya, mereka itu langsung ada tempat tinggalnya. Nah ini tuh mereka ngekos, jadi itu dilema buat saya harus menenangkan anak-anak ya, Pak. Saya harus WA-in bagaimana kabarnya, iya. bagaimana, ada masalah apa, mereka saya sampai bikinin jadwal mereka masak Hmm. nasi. Tapi ibu Ya, pasti bisa lah. Ibu kan guru yang super, pasti bisa bisa itu menyelesaikan eh, permasalahan anak. Ibu kan sangat perhatian. Pasti deh nanti nanti akan menemukan jalan keluarnya karena anak-anak itu diajaknya komunikasi ya Bu ya. Sebenarnya ada iya, apa gitu ya. Ya, betul Putri. Ya, Masya Allahnya dibantu dengan Kaprodi dan wali kelasnya, jadi bertigaan menanganin yang kasus ini, kasus ini. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar. Mereka tinggal menghitung hari lagi, tanggal 18 April kami jemput. Jadi mereka udah ya, dari Januari udah sekitar 5 bulanan ya. Itu beratnya menjadi guru produktif tuh. Gimana ya, kita sebagai orang tua kita juga kadang nggak tega. Ada waktu itu iya, siswa yang sakit izin seminggu, ibunya di iya, rumah sakit. Nah, sisi iya, lain kita mengingatkan kamu jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama di rumah kalian lupa dengan tugas kalian prakerin. So kalau jaga di rumah sakit bisa gantian, ada kakak kamu, ada bapak kamu, ada adik kamu tugasnya sekolah. Saya sampai berat hati ngomong seperti itu Putri. Sisi lain kan iya, masa saya itu orang tuanya sakit, saya tetap nyuruh anak harus masuk, tapi sisi lain saya tugas saya sebagai pembimbing, saya nggak enak sama yang punya salon, tapi yang punya iya, salonnya
mengizinkan, saya kirimin foto ibunya lagi di rumah sakit, Cici mohon izin atas nama ini izin, ibunya sakit. Oh mangga Bu. Jadi sama-sama pengertian dan soalnya pengertian saya juga mohon izin gitu. Tapi alhamdulillah anaknya nurut, seminggu balik ke rumah dia langsung ke salon Iya. lagi. Itu yang bikin saya deg-degan, takut anak nih nggak balik lagi ke Cirebon gitu Putri. Kan itu ya Jadi Allah. rencana rencana Ya, saya aksinya nanti bagaimana Bu Ayu ke anak itu rencananya tuh nanti? Iya, rencana aksi saya ya setelah ini saya kan jadi tahu kalau Ya, prakerja di Cirebon benar-benar harus anaknya yang siap mental karena selain jauh ya. dari orang tua juga harus Dan uh, Indramayu Indramayu sama Cirebon beda ya Bu ya, lebih kota Cirebon ya persaingannya juga. harus melihat yang sisi ekonomi anaknya karena kan harus bayar kosan. Tapi Iya, alhamdulillah Putri, kosannya mereka murah banget. Per orang itu cuma 170 apa sebulan. Jadi mereka itu iya, tiga itu cuma 1,2 dibagi 6 orang. Jadi alhamdulillah mereka tuh dapat murah gitu. Kalau yang tahun kemarin iya, 700.000 yang zaman dulu tahun kemarin katanya. Tapi alhamdulillah mereka tuh banyak berkahnya, dapat kosan murah, salonnya juga deket, tinggal jalan kaki. Terus yang satunya iya, yang salonnya deket itu yang harus jalan kaki bawa motor. Sedangkan dia minjemin motornya buat yang prakerinnya ke PGC yang harus naik motor. Jadi iya, mereka itu sudah solidaritasnya sama empatinya. Saya bersyukur iya, banget alhamdulillah ini benar-benar kekeluargaan. Jauh dari orang tua tapi mereka senasib sepenanggungan gitu. Ada yang iya. nggak punya Dan teman ya udah dan teman-temannya apa sangat itu ya Bu ya, sama sangat empati banget ya. betul Putri. Ya itu paling rencana saya jadinya tahu kan kalau Cirebon harus memilih anak yang siap mental, siap faktor Ya, ekonomi. Harus, karena di kota gitu ya Bu ya. nah, betul. Pergaulannya juga, iya pergaulannya kan beda ya karena deket mall. Kadang kalau waktu istirahat pengennya juga jalan-jalan gitu kan yang namanya kota mah. Betul Putri, kosannya di belakang Grage lagi. Hmm, Aduh. hmm. Ya, rencana aksi saya ya paling seperti itu, lebih mendekatkan ke anak, lebih perhatian. Setiap hari Ya, saya pantau lewat. Jadi ada WA grupnya Cirebon gitu. Jadi tiap hari saya absen, hari ini lagi ngapain, Nok, apa kabarnya? Tiap hari saya pantau. Absen di salon masing-masing pada ngirim syukurlah foto. Bu Itu kalau rencananya itu ya, ya rencananya sudah ketemu gitu nanti anaknya bagaimana gitu kan. Terus kedepannya kan nanti kalau mau di Cirebon kan memilih anak-anak yang lebih itu ya Bu ya, yang lebih sudah tahu situasi gitu. ya, betul Putri. Ya tanggung jawab juga, saya juga kan ya namanya di kos ya takutnya cowoknya main atau apa itu yang bikin kita ini juga jadi jaga diri baik-baik ya Ya, kalau dukungan ya punya Bu ya, kunci dukungan ya Ibu. sekali kayak saya sama anak sendiri aja mereka kalau pulang Bu saya Selasa kan mereka ada yang libur 2 salon nih libur kalau Selasa Bu saya pulang Selasa habis prakerin nanti saya Rabu pagi udah di salon lagi ya nggak apa-apa kalau kayak gitu loh jadi mereka juga selalu izin jadi tidak pernah bolos tapi tidak sepengetahuan saya gitu Ya, ide yang ya sangat pernah bagus ada Bu. yang di salon PG Iya, ibu salonnya saya banget yakin itu gara-gara kan nih si nih iya, ide Putri yang sangat habis bagus itu gitu. Iya, hari izin lagi alasannya keluarganya apa gitu yang punya salonnya marah-marah ibu saya nggak bisa kayak gini ya kalau kayak gitu saya balikin lagi ke sekolah katanya kalau di sini harus cari anak yang kuat jangan sakit aduh itu saya udah lega yang satu kasus ada kasus baru lagi itu iya, ya Allah masya Allah iya. ya saya Mudah-mudahan yang ini itu ya Bu ya bisa terselesaikan ya Bu ya. ya, mohon doanya Putri Iya, berapa hari lagi gitu sampai tanggal 16. iya, Terima kasih ya Putri setelah iya, saya ngobrol curhat dengan Putri masalah iya, saya jadi sedikit reda saya juga menemukan iya, solusinya seperti apa ke iya, anak iya. Alhamdulillah semoga berhasil ya Bu, sukses selalu. ya Putri juga sukses selalu nanti Ya, kita ngobrol lagi masalah seputar siswa yang iya. bermasalah Oh, oke Bu apa jadi siap. Iya, iya. terima kasih Putri Ya, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Ini gimana udah 15 menit belum Putri? Tadi tuh Iya, gua di air
mau ngechat katanya kita nggak ada suaranya tapi mudah-mudahan udah direkam ada suaranya ya. Iya. Ada suaranya harus ketemu ini video langsung. Mm-mm. Gimana ini tapi belum suruh ke main room. Nget, belum ada itu. Iya kemarin tuh ini mengapa bukan ya mengapa coaching diperlukan bukan ya yang refleksi tuh kekurangannya apa katanya gitu Kurangannya katanya. apa? Refleksi yang kemarin. Hmm. Kalau saya sih mungkin komunikasi saya kurang jelas ya Bu ya. Ini Agak belibet, grogi. apa yang jalan kapan kan kita udah memakai konsep Tirta ya Ya, menanyakan kita sudah pakai identitas konsep kita. tujuan verifikasi aksi nyata dan tanggung jawab sebenarnya empat-empatnya kita Iya. udah melakukan sudah ada alur Tirta terus Menggali yang perlu pertanyaan, mungkin saya banyak kurang menggali pertanyaan Ibu ya. apa aja yang perlu diperbaiki Grogi, dan grogi ya Bu ya. Walaupun kurang menggali lebih dalam dengan ya potensi. Terus bagaimana caranya untuk tetap fokus mendengarkan Cace katanya. kesadaran kesadaran penuhnya tadi terputus dan maaf tuh agak berisik di rumah mungkin ya Bu ya. Enggak lah sama aja tadi saya juga mengganggu, repot gitu. Iya kesadaran penuhnya ya mungkin harus interaksinya aktif, kemudian tidak ada gangguan, tidak sambil menelpon, tidak sambil SMS tadi kemarin gitu kan ya, tidak Iya, sambil iya. matanya kemana-mana, kita harus Lumayan lah tatapannya. kita kita bisa. Kemudian apa yang dirasakan Putri setelah proses coaching ini? Ya, lega. Saya lega bisa curhat sama Ibu. Ya, Menemukan jalan. jalan keluar. Begitupun Iya, saya sangat walaupun ya curhatnya dari tadi nggak kelar-kelar ya Bu kalau saya ngomong sampai curhat benar-benar biasa. curhat. Ya, mudah-mudahan niat kita untuk mencerdaskan anak bangsa Iya, dapat ini ridho Allah menjadikan iya, amal dan pahala ya Putri ya. iya. Permasalahan juga selalu mendapat jalan yang terbaik buat Ibu ya. Pokoknya setiap permasalahan insya Allah ada jalan keluarnya selama Iya. itu yang pindah ke Indramayu tuh di tempat mau keluar dari sekolah gara-gara nggak mau balik lagi ke Cirebon katanya kalau ke Cirebon dia milih keluar dari sekolah ya permasalahan anak SMK gitu saya selalu bilang ya gitu jangan sampai kita zolim jangan keluar sekolah karena kita nggak tahu kamu 10 tahun 5 tahun mendatang Iya, mau siapa tahu kamu kasihan ya Bu ya. Kalau nggak jadi sekolah tuh kasihan sekarang kan zamannya zaman ijazah. Keluar sekolah harus punya ijazah, mendingan kan ya kerja kemana-mana. siapa tahu kamu punya salon kamu bisa buka salon kamu punya usaha saya bilang jadi orang sukses bisa sama bule bisa punya spa di Bali saya tuh berpikirnya ya kan kita nggak tahu kita aja nggak tahu takdir kita ke depannya apa nasib kita apa apalagi anak siswa kan ya Bu ya Mm-mm. kita tahu dari 10 satu yang bisa jadi apa orang sukses gubernur wali kota kan nggak tahu gitu nasib Iya. Sekarang aja ibaratnya banyak yang dulu-dulu lulusan SMP, SMA pada nyalon jadi kades ya Bu ya. Dewan. Iya. benar Karena punya modal. ya itu kunci utama Suara saya ke itu tuh, Bu. Kebesaran suara saya. Tadi. kata Bu Haji tapi nggak tahu jangan-jangan kita tuh takut gak ada suaranya lagi tuh berdua tuh makanya Ih, saya copot headset coba ya Bu saya Haji nggak saya pakai coba headset. saya Saya juga nggak pakai. enggak Iya, mungkin Ibu pakai headset ya. Kalau pakai headset iya. iya takutnya gara-gara pakai headset ya mudah-mudahan kita ada suaranya jadi kita nggak dua kali bikin ya Putri ya Iya. ini Pak Yun katanya balik ke main room lagi enggak sih gimana
kita close dari room ini. Apa gimana? Kita sudah selesai sih ya. Kita close aja ya, takutnya pembicaraannya nanti ngamprak-ngamprak. Udah. Direkam. Iya, makanya direkam itu. Direkam Iya. tuh. Ya udah, Bu Haji izin keluar. Coachingnya sudah Iya. selesai. Iya. Terima kasih. Bu Haji. Bareng-bareng tutup panggilannya.